Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pak Dian dalam Matematika Wajib. Kali ini kita ngebahas tentang pembahasan soal UN dan SBMPTN Kaidah Pencacahan. Baik, kita sudah melalui bab kaidah pencacahan, mulai dari aturan perkalian, kemudian notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UN dan SBMPTN yang berhubungan dengan kaidah pencacahan tersebut. Baik, kita bahas dari nomor 1. Ya, ini ada UN tahun 2013. Dari angka-angka yang disediakan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, ya, ini angka-angkanya yang disediakan, akan dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka yang berlainan. 3 angka berlainan. Antara 300 dan 700. Berapa banyak angka yang dapat dibentuk? Nah, jadi caranya kita sediakan dulu 3 tempat. Ya. Kita sediakan dulu 3 tempat. Nah, di mana angka kita mau buat 3 angka ya. Satu bilangan ya dengan 3 digit angka, kemudian angkanya berlainan. Tapi ini nilainya harus di antara 300 dan 700. Berarti nilainya itu ya, nilainya nanti itu harus berada di antara 300 dan 700. Oke, menurut kalian dari angka-angka yang disediakan 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, angka di depan digit di depan ya, yaitu ratusannya. Kenapa kita buat tiga tempat? Karena dibilangnya 3 angka berlainan gitu ya. Jadi kita siapkan dulu 3 tempat. Kemudian kita yang mau isi itu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di ratusan, kapan kriteria angka itu berada di antara 300 dan 700? Jika ratusannya itu 3 sampai 6 gitu ya. Jadi di sini di depan ini atau di ratusannya ini bisa kita letakkan angka 3, kemudian 4, 5, dan 6. Ya kan? Jadi bisa 300-an, 400-an, 500-an, 600-an. Kalau 800 ini juga kelewatan ya. Jadi ada 3, 4, 5, dan 6. Ini ada sebanyak 4 angka yang boleh di depan. Seandainya nih kita ambil salah satu dari angka yang di depan ini, misalnya kita buat angka 3 di depan. Artinya angka 300-an. Berarti 3 dicoret, sudah diambil taruh di depan. Berarti sisa angka yang bisa ditaruh di tengah itu adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Berarti ada berapa lagi? Ada 5 ya, ada 5. Oke, yaitu siapa aja yang boleh di sini adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Nah, kemudian seandainya kita ambil satu lagi, misalnya taruh di tengah ini misalnya angka 2 gitu ya. Berarti 2 dicoret. Sehingga yang boleh di belakang itu adalah 4, 5, 6, dan 8. Berarti ada 4. Nah, sehingga banyaknya angka yang di atas ini kita kalikan. 4 kali 5, 20 dikali 4, 80. Sehingga jawabannya ada 80 angka yang bisa terbentuk. Bagaimana? Mudah ya? Baik, kita lanjut untuk soal yang kedua. Ini ada UNKP tahun 2018. Kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalan melalui kota P, Q, dan R seperti gambar berikut. Ya, jadi jika seorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah. Jadi orang itu mau berangkat dari kota K ke kota L, ya, melalui kota P, Q, dan R. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 2 alternatif jalan ya. Yang pertama itu dari K ke P, kemudian P ke Q, kemudian Q ke L. Nah, ya, dari K ke P, P ke Q, Q ke L. Kemudian ada juga dari K ke P, kemudian P ke R, kemudian R ke L. Nah, untuk banyak jalannya kita hitung satu-satu ya. Dari K ke P itu ada 4 jalan. Kemudian dari P ke Q itu ada 1 jalan. Kemudian Q ke L itu ada
3 jalan. Sehingga kalau kita kalikan, kita pasangkan mereka, berarti kita kali ya, sehingga dapatnya adalah 12 jalan. Kemudian untuk yang berikutnya dari K ke P tadi ada 4, ya, alternatif yang kedua. Kemudian P ke R, ini ada 2 jalan. Kemudian R ke L itu juga ada 2 jalan. Sehingga kita kalikan 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Sehingga kalau kita totalkan, ya alternatif 1 dan alternatif 2 dijumlahin jadi 28 jalan. Ya, jadi ini bentuk soal isian singkat ya. Jadi ini nggak ada optionnya, kita bisa isi dengan mengetikkan 28 pada keyboard kalau UNBK ya pada saat itu. Gimana ini tentang aturan perkalian? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut kita ke nomor berikutnya, ke nomor 3. Ya, ini mirip dengan soal UN tahun 2018 tadi. Hanya saja di sini UM UGM tahun 2013. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 4 jalan dari kota A ke kota C, 2 jalan dari kota B ke kota C, dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Jika seorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B atau C atau kota B dan C, maka banyak cara yang dapat ia tempuh ya. Nah, ini agak ribet ya dari yang tadi. Nah, kita bahas satu persatu. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B. Misalnya ini ada kota A, ada jalan ke kota B. Itu ada 2 jalan. Kemudian 4 jalan dari kota A ke kota C. Jadi ada A ke C. Ini ada 4 jalan. Kemudian masing-masingnya dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Jadi ini ada kota D, ya, masing-masing ada 3 jalan. Ya, ada 3 jalan. Jadi dari B ke D, C ke D juga ada 3 jalan. Jika, ya benar ya, 2 jalan dari kota B ke kota C, ini dia, sorry. 4 jalan dari kota A ke kota C, ini udah ya. Kemudian hampir terlewat nih, 2 jalan dari kota B ke kota C. Dari B ke C, ini ada 2 jalan. Nah, kemudian B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Ini udah tadi ya. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B, jadi dia dari A ini mau ke D. Ya, A mau ke D. Melalui kota B aja, atau melalui kota C aja, atau melalui kota B dan C. Itu ada berapa semuanya? Oke, nah sekarang kita coba urutannya, yaitu A ke B ke D. Nah, itu jadi kemudian alternatifnya lagi ada A ke C, kemudian ke D langsung. Ini kalau B atau C ya, yang ini dia. Kota B atau kota C. Ini dia. B saja atau C saja. Kemudian yang ini, B dan C. Berarti A ke B, ke C, ke D. Atau boleh juga A ke C, ke B, ke D. Nah, inilah alternatif jalan yang bisa dilaluinya. Oke, kita identifikasi satu persatu ya. A ke B itu 2. B ke D itu 3. Jadi kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian A ke C. A ke C itu ada 4. C ke D itu ada 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian A ke B. A ke B itu ada 2. B ke C itu ada 2. C ke D itu ada 3. Ya, kita kalikan sehingga dapatnya 12 juga. Kemudian alternatif yang terakhir, A ke C itu 4. C ke B itu 2. B ke D itu 3. Sehingga kalau kita kalikan 8 kali 3 semuanya 24. Ya, coba kita tambahkan. Ya, 12 tambah 12 itu 24. 24 tambah 24, 48. 48 ditambah 6, ya, semuanya kita tambahkan, dapatlah 54. Ya, 48 ditambah 6.
54. Maka jawabannya 54 jalan yang kita tempuh dari kota A ke kota D melalui B atau melalui C atau melalui B dan C. Oke ya, ini yang mirip dengan soal UN tadi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada soal SBMPTN tentang kaidah pencacahan aturan perkalian juga ya. Baik, kita lihat kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka, ini angkanya ya, 2, 4, 4, 6, dan 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, jadi ini mau disusun ya, dari kode terkecil sampai kode terbesar, maka kupon dengan kode kurang daripada 64.000 itu sebanyak, nah kodenya 64.000 kurang dari. Nah, kalau saya tanya di sini, kode terkecil berapa kira-kira? Ya, kalau ditanya kode terkecil dari angka ini yang bisa kita bentuk itu adalah si 2, 4, 4, 6, 8 itu sendiri. Inilah kode paling kecil, kode undian itu ya. Nah, kode yang terbesar yang bisa kita bentuk dari sini adalah 8, 6, 4, 4, 2. Nah, ini kode terbesar. Nah, sementara dia mintanya kurang dari 64.000. Kalau ini kan yang paling kecil tuh 24.468. Kalau yang terbesar tuh 86.442. Nah, sekarang yang angkanya itu kurang dari 64.000. Kalau ini kan udah 86.000, ini kan udah lebih dari 64.000. Jadi dia mintanya yang kurang dari 64.000 kodenya gitu. Oke, nah jadi kita pecah ya satu persatu. Bagaimana kalau yang angka paling depannya itu angka 2? Nah, gitu. Berarti kan 20 ribuan gitu ya. Angka depan, coba kita ambil yang angka depannya itu 2. Sorry, angka depan 2. Nah, kita main dari angka depannya. Yang pertama angka depannya itu 2. Kalau angka depannya 2, berarti kan ada berapa digitnya? Ada 2, 4, 5, ada 5 digit ya. Kita siapkan angkanya tuh 2, 3, 4, 5. Angka depannya 2. Jadi kan ada 1 ya. 1 biji angka 2 yang di depan gitu. Nah, kemudian yang mau kita susun lagi adalah angka 4, 4, 6, 8. Di sini yang mau kita susun di keempatnya ini adalah angka 4, 4, 6, 8. Bagaimana menyusun 4 angka tapi diketahui 2 angka yang sama? Ini ada pada permutasi unsur yang sama. Jadi permutasi unsur yang sama itu adalah P 4, 2. Ya, sehingga ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, ingat kembali permutasi unsur yang sama. Sehingga di sini adalah 4 kali 3 saja ya. 2 faktorialnya mati dengan yang bawah. Ya, sehingga dapatnya di sini adalah 12. Jadi yang angka depannya 2 atau 20 ribuan itu ada 12 biji angka. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang angka depannya itu 4. Kalau angka depannya 4 masih di bawah 60.000 ya, di bawah 64.000. Di 40 ribuan maksudnya ya. Itu kita sediakan lagi 5 angka, 3, 4, 5. Nah, ketika angka 4 di depan, berarti ada 1 angka yang di depan, yaitu angka 4 saja. Nah, yang mau kita susun di keempat angka sisanya adalah 1 angka 4 sudah ditaruh di depan. Sehingga angka sisanya adalah angka 2, 4, 6, dan 8. 2, 4, 6, dan 8. Ini yang mau kita susun. Bagaimana menyusun 4 angka, 4 unsur ya? Berarti langsung saja 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2. Nah, berapa hasilnya?
Iya, 24. Itu kalau yang angka depannya 4. Nah, sekarang bagaimana yang angka depannya 6? Angka depannya 6. Kita siapkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Angka depannya 6 di sini. Nanti ada satu angka 6-nya taruh di depan. Kemudian jika angka 6 dihapus ya, berarti angka berapa yang boleh di sini? Sisanya gitu ya? Enggak, hati-hati. Ya. Ini enggak seperti yang tadi. Kalau seandainya kita buat dia angka 6 sudah di depan, berarti sisanya kan ada 2, 4, 4, 8. Nah, kalau kita bolehkan semua angka itu beracak, ya, berarti ada kemungkinan 64.428. Nah, bisa ada kemungkinan angka seperti itu. Atau bisa juga ada kemungkinan angka 62.448. Ada juga kemungkinan angka 64.800. Nah, itu sudah lebih dari 64.000. Nah, supaya angkanya tidak lebih dari ya, atau kurang dari 64.000, maka angka di sini harus angka 2. Sehingga jadi 62.000 something. Nah, gitu, 62 ribuan. Nah, angka 2 yang diletakkan di sini ada 1. Ya, jadi angka 6 sudah kita ambil, angka 2 sudah kita ambil, sehingga sisa angkanya 448. Jadi bagaimana menyusun angka 448 di 3 tempat? Nah, ini menyusun 3 unsur dari 2 unsur yang sama. Nah, jadi di sini adalah permutasi unsur yang sama lagi. Berarti permutasi unsur sama 32. Sehingga 3 faktorial per 2 faktorial. Kali 1 kali 1. Maksudnya ini dikali lagi tadi ya. Nah, maksudnya hasilnya dikali 1. Jadi sebenarnya kali 1 makanya nggak ada artinya. Jadi kita kalikan yang belakangnya aja gitu. Ini dapat ini langsung 3 ya, karena 2 faktorialnya mati sama yang bawah. Jadi 3. Sehingga kalau kita tambahkan 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9. Baru 1 tambah 2 itu 3. Jadi 39 lah banyaknya angka yang berada di bawah 64.000 kupon undiannya. Gitu. Baik, ini untuk SBMPTN 2013. Kita lanjut. Ya, ini untuk UNKP tahun 2018. Sekarang yang kita identifikasi ini kasus apa ya? Tadi ini ada kasus aturan perkalian dan permutasi unsur yang sama ya. Sekarang ini permutasi apa atau kombinasi kah? Kita lihat. Arkan akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf, kemudian diikuti oleh 2 angka yang berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, maka banyak password yang dibuat berapa banyak. Oke, jadi namanya adalah si Arkan ya. Dia mau menggabungkan huruf. Ya, ini 5 huruf. Ini ada 5 huruf. Kemudian di sini ada 2 angka. Tapi angkanya berbeda. Ya. Huruf di sini disusun dari namanya, yaitu A, R, K, A, N. Ya, Arkan. Kemudian mau disusun 2 angka berbeda. 2 angka yang berbeda. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi si arkan, huruf, dan angka itu akan dipasangkan. Kalau dipasangkan, maka banyaknya harus dikali. Ya, kalau berpasangan berarti harus dikali. Sekarang kita cari dulu berapa banyak susunan kata arkan. Huruf arkan itu ada 5. Di antara 5 huruf ini ada 2 yang sama. Berarti menyusun 5 huruf, tapi ada 2 yang sama. Berarti ini permutasi unsur sama lagi. Sehingga menyusun huruf arkan ini adalah permutasi sama 52. Kemudian kita kali dengan bagaimana menyusun 10 angka, ya 10 angka, ini satu digit ya. Jadi menyusun 2 angka dari 10 angka maksud saya. Jadi angka yang boleh disusun itu adalah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9.
Ya, ini semua ada 9 angka dari 0 sampai 9. Sorry, ada 10 angka maksud saya. Dari 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Bagaimana menyusun 2 angka ya di sini dan di sini. Jadi ada 2 angka dari 10 angka yang tersedia. Ya, angkanya berbeda. Ya, ini kan angka yang berbeda. Berarti permutasi unsur beda. Permutasi berapa? Permutasi 10 angka yang mau dipilih 2 angka saja. Ingat ya, ini permutasi unsur sama, yang di kiri, yang di kanan permutasi unsur beda. Jadi beda rumus nanti jadinya. Oke, permutasi unsur sama 52 berarti 5 faktorial, langsung saja per 2 faktorial. Tapi permutasi unsur beda 10/2 adalah 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial. Nah, ingat kembali rumus permutasi unsur sama dan unsur beda ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, berarti di sini bisa kita selesaikan 2 faktorialnya habis dengan yang di atas, sehingga yang di atas itu tinggal 5 dikali 4 dikali 3. 2 faktorialnya habis, dikali kemudian 10 faktorial, ya 10 kurang 2 ini kan 8 faktorial. 8 faktorial mati dengan yang atas, jadinya 10 dikali 9. Tinggal 8-nya habis sama yang bawah. Kemudian kita kalikan semua. Ya, 5 kali 2, 5 kali 4, 20 dikali 2, 40, 40 dikali 9, 360 dikali 10, berarti 360 puluh. Nah, itu dia ya. Ini 3.600. Kemudian ini permutasi 52, 52, 543, sorry, di sini ada 3 ya. Maaf. Ya, di sini 3 nih. 543 kok 542. Ya, ada silap di sini ya. Diperbaikin, kan 2-nya yang mati ya, 2 faktorial 543. Kemudian di sini ini kan senilai dengan 10 faktorial per 8 faktorial tuh maksudnya ya. Jadi 8-nya mati, tinggal si 10 kali 9. Ya, benar. Kita ulangi ya, 5 kali 4 20, 20 dikali 3 60, 60 dikali 9 itu 54. 0, 0. Jadinya jawabannya 5.400 ya. Oke, kok kalian menyimak tadi sebenarnya ada kesilapan di sini tadi ya. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial itu 5 kali 4 kali 3. Bukan 5 kali 4 kali 2 ya. Kemudian 10 faktorial dibagi 8 faktorial itu adalah 10 kali 9. Ya, karena 8 faktorialnya habis dengan yang bawah. Ini 2 faktorialnya habis dengan yang bawah. Nah, gitu. Oke, itu untuk soal yang UNKP ini ya. Sekarang kita beralih ke SBMPTN 2018. Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan agar dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Oke, jadi Ari dan Ira itu adalah anggota dari 9 orang. Berarti sebenarnya ada 9 orang ya. Ada 9 orang, yaitu dari 9 orang, sebentar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada Ari dan Ira di dalam. Jadi Ari dan Ira ini adalah bagian dari si 9 orang itu. Nah, kemudian 9 orang ini mau duduk. Gitu ya. Tapi dengan catatan Ari Ira tidak berdampingan. Jadi nggak boleh kayak gini. Jadi ada spasi di antara, ada ruang di antara Ari dan Ira. Jadi nggak boleh deketan. Itu gimana caranya? Nah, caranya kan kalau tidak berdampingan tuh banyak kali ya. Bisa jadi I-nya, bisa jadi I-nya itu I-nya itu di sini. Ya, atau di sini, atau di sini, atau A-nya di sini, ya I-nya di sini, ya sangat banyak sekali. Sehingga lebih sulit mencarinya. Cara mudahnya yaitu, cara mudah mencari ini yaitu
dengan cara memisalkan Ari dan Ira itu berdampingan di sini. Memisalkan Ari dan Ira berdampingan itu lebih gampang mencari. Ya, karena dia teratur. Dia lebih teratur ketimbang yang tidak berdampingan. Tidak teratur. Sehingga yang kita cari adalah, yang pertama, cara menyusun 9 orang dulu, baru dikurangi yang berdampingan. Itu adalah tidak berdampingan. Jadi sebenarnya gini, total itu adalah, total duduk 9 orang adalah yang berdampingan, ya, berdampingan, itu ditambah dengan yang tidak berdampingan. Gitu kan? Nah, jadi berdampingan tambah tidak berdampingan itu sama dengan total 9 susunan. Gitu. Nah, bagaimana kita ambil dari sini ya, ini logikanya. Bagaimana menyusun total 9 orang? Berarti langsung saja 9 faktorial. Menyusun 9 orang duduk. Semua-semuanya. Jadi tidak peduli mau Ari Ira berdampingan atau tidak. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang berdampingan. Kalau yang berdampingan aja dihitung Ari Iranya ini satu kesatuan. Jadi dari 9 orang, Ari Ira diikat jadi satu, tinggal berapa jadi? Ini dianggap satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 faktorial. Dikali dengan banyaknya susunan Ari Ira. Karena Ari Ira ada 2 orang, berarti menyusun 2 orang. Berarti 2 faktorial. Nah, itu dia. Kemudian ditambah yang ini yang kita tanya. Yang tidak berdampingan. Inilah dia. Tidak berdampingan. Saya singkat aja TB ya. Tidak berdampingan. Oke, bagaimana mencari tidak berdampingan? Berarti dibalikkan saja. Tidak berdampingan adalah 9 faktorial dikurang 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, ini dia. Kemudian bagaimana menyelesaikan ini ya? Perhatikan option. Di option itu dalam bentuk 8 faktorial semua. Atau 7 faktorial. Sehingga ini bisa nggak kita sederhanakan ya. 9 faktorial itu bentuk lainnya adalah 7 dikali 9 kali 8 faktorial gitu ya. Ya, 9 faktorial itu adalah bentuk lainnya dari 9 dikali 8 faktorial. Maksudnya ini 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. Cuma kita singkat 8 faktorial aja. Supaya apa? Supaya mirip sama kawan yang di samping sebelah kanan. Kemudian 2 faktorial itu adalah 2, berarti 8 faktorialnya tetap supaya mirip sama yang di kiri. Nah, kita anggap 8 faktorial ini adalah variabel. Jadi ini dianggap variabel dulu. Jadi kalau kita baca 9 something dikurang 2 something. Itu kan jadi 7 something. 7 something. Somethingnya itu siapa? 8 faktornya. Oke, jadi dapat jawabannya itu mirip dengan yang A gitu ya. 7 kali 8 faktorial. Baik, nah kita masuk ke dua soal terakhir ya. Kita bahas dulu UN 2017. Dalam suatu ulangan, siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang ada. Dengan syarat yang nomor ganjil harus dikerjakan. Banyaknya cara si siswa itu mengerjakan soal atau memilih soal. Gitu ya. Nah, kalau udah milih-milih ini berarti kita pakai yang namanya kombinasi. Gitu ya. Nah, pertama gini, saya daftarin dulu soalnya. Ada 10 soal ya. Ada 10 soal, berarti misalnya ini nomor soalnya. Oke, ini ada nomor soal 1 sampai 10. Nomor soal nomor 1 sampai nomor 10. Sementara si siswa ini harus ngerjain 8 aja. Tapi yang ganjil wajib dikerjakan. Berarti yang wajib dikerjakan itu adalah soal yang ganjil nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini nggak boleh dipilih lagi. Udah mentok, itu udah suatu keharusan. Ini nggak boleh dipilih-pilih. Tetap harus itu dikerjakan. Nah, gitu lah ya. Nah, jadi yang bisa diberikan kesempatan untuk dipilih itu adalah sisanya, yaitu si 2, 4, 6, 8, dan 10. Sementara karena kewajiban kita tadi memilih yang ganjil, berarti ada 5 soal yang sudah kita kerjakan kan?
13579 berarti kan ada 5. Nah, kita butuh 3 lagi supaya 8. Berarti caranya memilih atau choose ya, atau memilih 3 dari 5 yang tersedia. Soal yang tersedia ada 5 lagi, yang kita butuhkan ada 3 lagi supaya 8. Berarti kombinasi 5-3. Ya, ingat kombinasi 5-3 kombinasi 2 atau selisih 2, ya 5 dengan 3 selisih 2 ya. Jadi bisa ada cara cepatnya yaitu 5 faktorial, 5 dikali 5 kurang 1 berarti 4 itu ya, per 2. Ini ada cara cepatnya. Kalau kombinasi 2 atau kombinasi selisih 2. Berarti jawabannya 20 bagi 2, yaitu 10. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Nah, sebuah kotak berisi 6 bola merah. Saya daftarin dulu ya, ada 6 merah, kemudian ada 4 kuning. Ada 4 kuning. Dari kotak tersebut mau diambil 3 bola sekaligus. Ini mau diambil 3 bola. Peluang, Nah, seandainya tidak diambil peluang. Nah, ini saya edit soalnya. Ini ada kesilapan. Berapa banyak cara mengambil 2 bola merah dan 1 bola kuning. Ini peluangnya saya coret. Berapa banyak cara mengambil 2 bola merah dan 1 bola kuning. Nah, jadi yang mau kita ambil di sini adalah 2 merah dan 1 kuning. Sekarang gini, bagaimana cara memilih 2 merah dari 6 merah? Berarti kombinasi. Karena memilih acak, berarti kombinasi. Memilih 2 merah dari 6 merah, berarti kombinasi 26. Dan itu dikali. Ya, karena kita mau pasangkan satu kejadian yang sekaligus gitu ya. Kemudian memilih 1 kuning dari 4 kuning, berarti kombinasi 4, 1. Sehingga kombinasi 62, ini carcepnya ada ya, itu 6 dikali 5 per 2. Kemudian kombinasi 41 juga ada carcepnya yaitu 4. Ya. Kemudian, nah untuk carcep-carcep kombinasi ini kalian bisa simak lagi video kita yang sebelumnya ya. 6 kali 5 per 2 itu adalah 15. Kemudian kali 4. Sehingga dapatnya berapa? 60 ya. 60. Jadi banyak caranya, ada 60. Ini optionnya saya edit ya, karena di sini ditanya peluang. Nah, berarti di sini ada 60 cara menyusun 2 merah, menyusun pula, memilih ya, 2 merah dan 1 kuning jika diambil 3 bola sekaligus. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam menjawab soal latihan dan kuis. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa putar lagi video ini. Sekian dulu untuk pembahasan soal UN dan SBMPTN di kaidah pencacahan pada matematika wajib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.